Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Fitrianti, Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Kali ini saya ingin mempraktekkan bagaimana cara pemeriksaan fisik pada sistem persyarafan. Baiklah, kita langsung saja. Yang pertama, kita masuk ke tahap interaksi. Pertama yang kita lakukan adalah baca catatan keperawatan atau catatan medis pasien. Kemudian tentukan tindakan keperawatan yang akan kita lakukan. Selanjutnya eksploitasi diri atau persiapan diri. Kemudian persiapan alat. Di sini alatnya ada refleks hammer, tong spatel, pen light, dan minyak kayu putih. Nah, selanjutnya ke tahap orientasi. Selamat sore Bu. Sore. Perkenalkan, nama saya Risma Fitrianti dari D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Benar dengan Ibu Putri? Benar. Umur 20 tahun? Ya. Di sini saya ingin melakukan pemeriksaan pada sistem persyarafan Ibu. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada kelainan pada syaraf Ibu. Saya ingin melakukan pemeriksaannya sekitar 30 menit. Apakah Ibu bersedia, Bu? Iya. Sebelum kita melakukan tindakan ini, kita dekatkan alat-alatnya di dekat pasien. Kemudian kita jaga privasi pasien dan cuci tangan sebelum melakukan tindakan. Selanjutnya kita melakukan anamnesis pada pasien. Tanya dengan Ibu. Apakah biasanya Ibu merasakan kelemahan pada otot Ibu? Tidak. Atau susah berbicara? Atau biasanya bicaranya itu lambat atau sering tidak jelas? Tidak. Atau biasanya Ibu ingin melakukan sesuatu tapi Ibu tidak bisa? Tidak. Selanjutnya kita mengkaji tingkat kesadaran pasien dengan menggunakan pilihan pendekatan secara kuantitatif dan juga kualitatif. Langsung saja kita mengkaji tingkat kesadaran secara kualitatif. Nah, di sini ada beberapa tingkat kesadaran. Yang pertama ada kompos mentis, kemudian delirium, somnolens, stupor, koma ringan, dan juga koma dalam. Nah, bisa kita lihat di sini ibunya bereaksi secara spontan dan juga adekuat. Jadi tingkat kesadaran ibu kompos mentis. Kita mengkaji tingkat kesadaran secara kuantitatif. Yang pertama ada respon verbal. Di sini ibunya mendapatkan skor respon stimulusnya 5 karena orientasinya baik. Kemudian respon membuka matanya spontan, berarti skornya 4. Kemudian respon motoriknya mengikuti perintah karena ibunya menjawab pertanyaan yang saya berikan. Kita mengkaji pemeriksaan fungsi kortikal luhur menggunakan skala mini mental. Yang pertama orientasi. Baiklah Bu, saya ingin bertanya dengan Ibu, sekarang tahun, bulan, tanggal, dan hari apa Bu? Sekarang tahun 2020, hari Selasa, tanggal 25 Bu. Bulan? Bulan Agustus. Sekarang kita berada di negara, provinsi, kota, rumah siapa Bu? Kita sekarang berada di Indonesia, Provinsi Bangka Belitung, Kota Koba, dan sekarang kita berada di rumah saya. Baiklah, kemudian kita lanjut ke pemeriksaan registrasi. Bu, boleh Ibu menyebutkan benda di sekitar kita Bu? Ada meja, kursi, sama bantal. Kemudian sebut lagi Bu. Meja, kursi, bantal. Baiklah, kita lanjut ke pemeriksaan atensi dan kalkulasi. Bu, saya akan menyebutkan nama Wahyu. Boleh Ibu balik namanya Bu dari belakang? Quintal. Ya, benar. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan mengingat kembali. Bu, boleh Ibu sebutkan benda apa yang Ibu sebutkan tadi? Meja, kursi, bantal. Ya. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan bahasa. Bu, coba Ibu
sebutkan ini namanya apa? pulpen, Ini minyak kayu putih, ya. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan bahasa. Bu, boleh saya tanya ini namanya apa? pulpen Bu, Ini? minyak kayu putih, Nah, baiklah, boleh Ibu sebutkan kata namun dan juga bila. namun bila, Lagi Bu. namun bila, Baiklah. Bu, boleh Ibu ambilkan pulpen ini dengan tangan kanan Ibu, kemudian Ibu tutup. Kemudian Ibu letakkan di lantai. Kemudian boleh Ibu pejamkan mata Ibu. Buka Bu. Bu, boleh Ibu tulis apapun di kertas ini Bu. Kemudian Ibu gambar bunga. Baiklah, dari pemeriksaan orientasi, registrasi, atensi, mengingat kembali dan juga bahasa, pemeriksaan kortikal, fungsi kortikal luhur Ibu, skornya 30 berarti normal. Pada pemeriksaan berikutnya yaitu mengkaji rangsang Mennings. Ada beberapa pemeriksaan. Yang pertama ada pemeriksaan kaku kuduk, kemudian pemeriksaan Kernigstein, pemeriksaan Lasage-Stein. Pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan kaku kuduk. Tangan pemeriksa ditempatkan di bawah kepala pasien yang sedang berbaring, seperti ini. Kemudian kepala difleksi dan diusahakan dagu mencapai dada. Kemudian lanjut ke pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan Kernigstein. Fleksikan pasien pada persendian panggul sampai membuat sudut 90 derajat seperti ini. Dan tungkai bawah diekstensikan pada persendian lutut. Biasanya ekstensi dapat mencapai sudut 135 derajat. Kernigstein positif bila terdapat tekanan sebelum tercapai sudut 135 derajat. Kemudian lanjut ke pemeriksaan ketiga yaitu pemeriksaan Lasage-Stein. Pasien diminta berbaring lurus, kemudian satu tungkai diangkat lurus, dibengkokkan pada persendian panggulnya. Normalnya dapat mencapai sudut 70 derajat. Bila terdapat tekanan sebelum mencapai sudut 70 derajat, maka Lasage-Stein positif. Kita masuk kepada pemeriksaan yaitu mengkaji saraf kranial. Yang pertama mengkaji nervus olfactorius. Bu, di sini saya ingin melakukan pemeriksaan daya penciuman Ibu. Matanya dulu Bu. Tutup salah satu hidungnya. Ini bawa apa Bu? Minyak kayu putih. Pemeriksaan nervus oculomotoris, nervus trochlearis dan nervus abducens. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan terhadap pupil dan pergerakan bola mata. Bu, permisi ya Bu. Pemeriksaan pergerakan bola mata. Ibu, nanti leher Ibu tidak usah digerakkan, hanya mata Ibu saja. Ibu lihat kemana arah jari saya. Pemeriksaan nervus trigeminus. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan sensoris dan motorik. Pemeriksaan sensoris ini Ibu boleh pejamkan matanya dulu Bu. Apa yang Ibu rasakan? Apakah benda tajam atau benda tumpul? benda tumpul. Baiklah Bu. Apakah ini benda tajam? Apa benda tumpul? Iya, benda tajam. Baiklah. Kemudian lanjut ke pemeriksaan motorik. Ibu boleh mengunyah sebentar Bu.
pada pemeriksaan nervus facialis. Bu, boleh pejamkan matanya dulu, Bu. Kemudian Ibu tersenyum, mengerutkan dahi, dan Ibu menggembungkan pipi dengan bibir tertutup. Baiklah, Bu. Pemeriksaan nervus glossopharyngeus dan nervus vagus. Bu, boleh Ibu telan air ludah Ibu dulu, Bu. Boleh Ibu buka mulut dulu, Bu. Kemudian ucapan A. Oke. Pemeriksaan nervus accessorius. Permisi ya, Bu. Bu, Ibu boleh ikuti tangan saya, Bu. Gerakan lehernya. Itulah tindakan yang dapat saya lakukan pada pemeriksaan sistem persyarafan. Kemudian kita masuk ke tahap terminasi. Kita informasikan pada pasien mengenai hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan. Bu, dari pemeriksaan tadi sistem persyarafan Ibu tidak ada kelainan atau normal. Nah, setelah itu kita evaluasi respon pasien, kemudian lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya. Bu, nanti jika ada waktu lagi kita boleh melakukan pemeriksaan yang lain, Bu. Boleh. Baiklah, itu saja yang dapat saya lakukan pada Ibu. Terima kasih karena telah meluangkan waktunya. Kemudian setelah melakukan tindakan itu, kita cuci tangan. Dan masuk ke tahap dokumentasi, kita catat nama dan umur pasien atau nama dan alamat pasien, kemudian catat diagnosa keperawatan pada pasien. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun tindakan, karena di sini saya masih dalam proses tahap pembelajaran. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.